Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah Mustola Al-Barakah. Al-Barakah apa? Al-Barakah. Kalau Al-Barakah di alun-alun ya. Sama juga. Barakah sama Al-Barakah. Ini bedanya beda di harokat ya. Bahasa Arabnya tapi Barakah bukan Barakah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul di majelis ini di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan namanya, dan kita berharap bahwa majelis ini adalah merupakan majelis yang mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, dan tentunya kita bersama-sama mengkaji ilmu yang dengan ilmu ini kita harapkan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sebenarnya hakikat ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, teladan manusia sepanjang zaman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang komitmen kepada sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini menjadi orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Para Bapak dan Ibu, Pak Ketua DKM, Bapak Ketua RW yang hadir dalam majelis ini, alhamdulillah, ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik, karena waktu Ustaz Mukhlis kemarin cerita, saat ini kita mau ngadain pengajian rutin lagi. Kalau kemarin katanya momentumnya Muharram, kita ingin tentunya berharap bahwa semangat mencari ilmu ini adalah satu hal yang mudah-mudahan menjadi semangat kita selama hayat di kandung badan. Ini bukan berarti saya nyinggung yang usianya udah sepuh. Kemarin katanya jangan bilang sepuh ya, bukan orang tua yang senior atau kata Pak RW. Insya Allah kita berharap bahwa semangat inilah semangat kebaikan yang kita harapkan menjadikan kita orang yang senantiasa memperbaiki paradigma dalam hidup. Karena kita sebagai muslim ini, seperti dikatakan baginda Rasulullah, tidak lain berada di antara dua kebaikan, hasanatan qadaha, kebaikan yang sudah dikerjakan, dan kebaikan yang ditunggu. Kalau bahasa guru saya, kita ini kan hidup di dunia cuma nunggu sholat ke sholat. Jadi kalau mindset kita ini bahwa kita ini hidup di dunia adalah ibadah, menunggu waktu sholat, nunggu waktu sholat yang nyampinya ada yang kerja, ada yang masak, macam-macam gitu. Jadi kita senantiasa berada pada kebaikan di antara kebaikan. Jadi kebaikan yang sudah kita lakukan, kita baru aja selesai sholat isya, nunggu nanti datangnya waktu subuh, ya kan? Nah, kita manfaatkan dulu misalnya malam ini dengan mengadakan kajian atau taklim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan dan membukakan kepada ilmu yang bermanfaat tentunya,
yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu senantiasa berada pada kebaikan di antara dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dia lakukan dan kebaikan yang dia tunggu untuk dilakukan. Jadi selama kita pasang niat ini, insya Allah jadi baik. Kenapa ya? Karena kita memang masih menunggu nanti kebaikan yang akan datang. Gitu ya. Bukan nanti nunggu muara sinetron. Nah, ini lain lagi judulnya. Ya. Atau kalau anak sekarang drama Korea gitu ya. Ini MC kita dari Korea kayaknya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tentu kita berharap bahwa inilah kenapa kemudian ibadah orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Maka setan itu lebih takut kepada seorang yang berilmu dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, dunia itu mal'unatun fiha. Jadi terlaknat juga apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang mencari ilmu. Nah, ini salah satunya. Jadi supaya apa-apa yang kita kerjakan atau apa yang kita hadapi ini tidak menjadi sesuatu yang tercela, maka disitulah kemudian kita sisipkan zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kemudian perlunya ilmu. Sehingga setan lebih takut kepada orang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah tanpa ilmu atau ibadahnya ilmunya kurang. Nah, ini pentingnya. Sehingga keutamaan orang yang berilmu itu luar biasa, atau bahkan orang yang belajar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju surga, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan mencari ilmu. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka dia dimudahkan untuk jalan ke surga. Jadi sebetulnya kalau kita pengen tahu jalan ke surga, ya majelis-majelis ilmu inilah salah satunya. Ini salah satu jalan yang mudah untuk menghantarkan kita kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahkan termasuk orang-orang yang mencari ilmu itu, kata baginda Rasulullah SAW, itu dimintakan ampunan oleh para malaikat, bahkan termasuk binatang-binatang, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar. Dalam hadisnya disebutkan hattal hutu bil bahr, sampai ikan paus yang jauhnya ada di tengah lautan, di samudra yang luas, nggak kenal sama kita, gitu. Ya Bu ya. Tapi kata Rasulullah SAW itu akan memintakan ampun, mendoakan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Gitu. Nah, kata para ulama di antara tafsirannya, kenapa? Karena kebaikan orang yang berilmu itu akan sampai juga kepada ikan-ikan yang ada di laut. Kebaikannya. Kan para ulama ini menyampaikan kepada umatnya agar senantiasa menjaga alam yang Allah anugerahkan kepada kita, salah satunya. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi baik di lautan maupun di daratan. Nah, orang ini kan akhirnya membuat kerusakan bukan hanya di daratan, termasuk juga di lautan. Maka bagaimana kemudian kita tetap menjaga anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini agar senantiasa terjaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang lahir dari ilmu inilah yang juga akan sampai kepada
bahkan binatang-binatang yang jauh berada di tengah-tengah samudra. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kemudian kita menjadikan majelis ilmu sebagai satu majelis yang kita cintai dan kita rindukan. Urusan nanti ngerti atau nggak ngerti itu nomor sekian. Yang penting hadirnya udah dapat berkah insya Allah gitu. Dapat bonus. Dapat bonus ya. Tapi insya Allah tentu kita berdoa kepada Allah agar Allah ya membukakan ilmu kepada kita. Karena Allah Al-Alim, As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha." Maka demikianlah Allah mengajarkan kepada para nabi, kepada orang alim dan sebagainya. Mudah-mudahan kita pun di sini bisa mendapatkan ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tema yang dimintakan kepada saya ada fikul hadis. Ini agak aneh juga ini. Kalau fikul hadis itu artinya kita mengkaji hadis kemudian mengambil pelajaran, pengertian atau pemahaman dari hadis. Ya, memang kemarin itu ada tawaran, Ustaz, bagusnya kalau kajian rutin ini kita punya ada bahasan. Saya sebetulnya ingin menyampaikan ada beberapa pilihan ya, kalau kita ingin membahas atau memiliki kajian rutin. Apakah nanti kita punya kitab rujukan? Bagusnya memang ada kitab rujukan yang kita jadikan sebagai pegangan misalnya. Hanya memang Bapak Ibu sekalian, kalau kajian yang biasa saya mengisi di beberapa majelis taklim atau pengajian, ya, ada kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini kitab hadis yang atau kumpulan hadis ya, yang cukup populer ya, di tengah masyarakat Indonesia atau di tengah masyarakat kaum muslimin, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada juga kitab-kitab yang lain. Ini sebagai salah satu rujukan saja. Nah, hanya memang Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang fikih ini kan sebetulnya satu istilah yang sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Hadis juga disiplin ilmu tersendiri. Misalnya kita ambil contoh, ada dua hadis. Yang hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Di sana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Man yuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang Allah hendak memberikan kebaikan kepadanya. Jadi kalau Allah hendak memberikan kebaikan, diapakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikasih umur panjang, dikasih harta banyak, dikasih jabatan tinggi, atau dikasih apa? Nah, kata Rasulullah, yufaqihu fid-din. Orang yang Allah hendak berikan kebaikan itu cirinya, kata Rasulullah SAW, yufaqihu fid-din. Dia diberikan kefakihan, kepahaman yang mendalam pada masalah-masalah agama. Maka kalau orang ini Allah takdirkan diamanahi hartanya itu menjadi lebih bermanfaat. Kalau Allah takdirkan dia diberikan jabatan, maka jabatannya ini dipergunakan untuk berkhidmat dengan sebaik-baiknya sebagai sarana dia mengabdi kepada agama, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Nah, ini makna hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapapun atau posisi apapun yang dia miliki, ketika dia diberikan pemahaman yang mendalam tentang agama, yufaqihu fid-din, maka sungguh kata Rasulullah SAW, orang ini telah mendapatkan kebaikan
yang besar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang hendak Allah berikan kebaikan, maka dia diberikan kefaqihan di dalam agama. Nah, inilah kemudian kenapa kemudian lahir istilah di antara para ulama, misalnya para fuqaha, ahli fikih. Karena mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul mendalami ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Ini hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini ada yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, ada Muslim, tapi ada dalam riwayat-riwayat yang lain seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ada redaksi yang bunyinya Allahumma faqihhu fiddin. Ada yang sampai di situ, tapi ada redaksi yang ada tambahannya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi ceritanya sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah putra dari Abbas. Abbas ini siapa? Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah, adik sepupu lah kurang. Jadi ada Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah SAW. Dia terkadang menginap di rumah Rasulullah SAW, di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Jadi Maimunah ini istri Rasulullah SAW, Maimunah bintil Harith. Nah, Maimunah bintil Harith ini Ummul Mukminin, istri dari Rasulullah SAW yang paling terakhir dinikahi. Suatu waktu Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi, kemudian Ibnu Abbas menyiapkan air untuk wudhu Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar, ditanya, ini siapa yang nyiapin air? Nah, itu Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas, anak yang masih usianya kecil, itu sudah dilatih mencintai Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Nah, barokahnya khidmat kepada Rasulullah didoakan. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikan kepahaman kepada Abdullah bin Abbas di dalam agama. Dalam riwayat lain ada tambahan wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Maksudnya tafsir. Maka Ibnu Abbas ini dikenal sebagai sahabat yang memiliki otoritas di dalam tafsir. Luar biasa. Sehingga Ibnu Abbas ini ketika Rasulullah SAW meninggal, itu masih muda. Waktu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, Ibnu Abbas ini sahabat yang masih muda, oleh Umar bin Khattab diajak ikut dalam majelisnya para senior. Nah, ini kata Pak Heron harus senior. Para senior. Sampai kemudian sebagian sahabat agak menggerutu. Baik, ini bocah dibawa-bawa. Yang lain ini senior-senior, tiba-tiba Umar bin Khattab bawa anak kecil. Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, kita juga punya di rumah anak segede-gede gini. Apain dia dibawa? Gitu. Nah, maka Ibnu Abbas tahu ini pasti orang-orang ini agak kurang sreg, gitu kan? Kenapa? Karena ini kan senior, sahabat senior. Sementara Abdullah bin Abbas sahabat junior, sahabat tapi masukannya hitungannya junior. Maka kata Umar bin Khattab, tidak semata-mata aku membawanya, kecuali karena memang dia layak untuk duduk bersama tokoh-tokoh senior. Maka kata Umar bin Khattab, sekarang kita tes. Sahabat yang senior ini ditanya, coba apa maksudnya ayat di dalam Al-Quran di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Fathu Makkah sudah terjadi, Allah berikan kemenangan yang gilang-gemilang kepada baginda Rasulullah dan kaum muslimin. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat manusia ya Muhammad, yadkhuluna, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Jadi masuknya bukan satu-satu. Dulu awal Islam, orang masuk Islam itu sedikit. Nah, begitu sudah Fathu Makkah, orang datang berbondong-bondong. Sampai ketika Rasulullah SAW di Haji Wada itu, konon ada yang menyebutkan sahabat yang ikut Haji Wada itu sekitar 100.000 atau 110.000. Berarti bisa dibayangkan sahabat yang dulunya cuma sedikit. Waktu perang Badar pasukannya cuma 300. Perang Uhud naik jadi 1.000, ya kan? Perang Khandaq ada sekitar 3.000, jumlah umat Islam sekitar 5.000 atau 6.000. Waktu Fathu Makkah itu sekitar 10.000 yang diberangkatkan untuk Fathu Makkah. Tapi ketika Haji Wada itu sudah 100.000. Kita lihat bagaimana kelipatan yang luar biasa. Maka kata Allah, ketika engkau melihat banyak orang yang sudah masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah dengan memuji namanya dan minta ampunlah. Innahu kana tawwab, sesungguhnya dia Allah yang Maha menerima taubat. Nah, kata para sahabat, ini ayat perintah kepada Rasul supaya banyak bertasbih, beristighfar, bertahmid. Sahabat yang lain ditanya apa? Oh, maksudnya begitu. Nah, sekarang kita tanya Ibnu Abbas. Panggil Ibnu Abbas, ini ada surat idza jaa nasr. Bagaimana pendapat kamu? Kata Ibnu Abbas, ini surat yang menjelaskan sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kaget ini sahabat-sahabat senior. Kok bisa begitu tafsirnya? Jadi kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya Muhammad, kalau sudah datang kemenangan dan pertolongan Allah, ya, jadi pertolongan Allah dan kemenangan sudah datang, kau lihat manusia sudah masuk berbondong-bondong, itulah sudah dekatnya ajal engkau. Karena itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu tafsirnya Ibnu Abbas begitu. Ya. Maka kata para sahabat, gak ada kita berpikir ke arah sana. Tapi ya itulah Ibnu Abbas, Allah berikan keluasan di dalam ilmu, dan beliau adalah orang yang senantiasa haus akan ilmu, bahkan mendatangi para sahabat-sahabat senior untuk bertanya. Nah, itu kuncinya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas senantiasa berusaha terus haus di dalam mencari ilmu. Nah, hadis ini yang disebutkan Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah berikanlah kefakihan kepada Ibnu Abbas di dalam agama. Maka Ibnu Abbas kemudian tercatat di antara para sahabat yang menjadi rujukan di dalam menjelaskan hukum-hukum agama. Jadi hari ini jamaah sekalian, sahabat Rasulullah ini banyak. Tapi oleh para ulama dibuat klasifikasi. Di antara para sahabat ini tidak sama semua. Mereka soleh-soleh, tapi dari sisi keilmuan dan kefakihan itu nanti ada beberapa kategori. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan imam yang lain memberikan kategori, misalnya al-muqsiruna fil fatwa, atau aktsarus sahabati, sahabat yang paling banyak memberikan fatwa. Berarti kalau memberikan fatwa, dia jadi rujukan. Jadi sahabat yang dijadikan rujukan dalam hal fatwa itu tidak banyak, hanya sekitar 7 orang. Salah satunya adalah Ibnu Abbas. Jadi sahabat-sahabat yang ada fatwa-fatwanya tentang hukum agama itu, diantaranya adalah sahabat Umar bin Khattab, ada lagi Ali bin Abi Thalib, ada Ibunda Aisyah, ada lagi Ibnu Abbas.
kemudian ada sahabatnya, sampai ada sekitar 7 orang. Nah, di bawah itu ada mutawasid, pertengahan, memberikan fatwa tapi tidak sebanyak sahabat yang 7. Jumlahnya sekitar 13 orang. Jadi kalau dihitung lumayan itu. Ada sekitar 20 orang. Ini sahabat-sahabat yang dikategorikan sebagai ulama-ulamanya di antara para sahabat. Jadi kalau kita mencoba melihat klasifikasi, ya, memang para ulama memberikan kalau berbicara keutamaan, sahabat yang utama itu yang pertama adalah 4 orang yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Ya. Setelah itu ditambah 6 orang jadi 10 orang yang masuk kategori 10 yang mendapatkan kabar gembira menjadi ahli surga. Ada 10 orang. Nah, setelah yang 10 orang ini, kategori yang kedua, sahabat yang mulia itu termasuk ahli badar. Ahli badar ini jumlahnya sekitar 313 orang. Tidak terlalu banyak. Makanya Umar bin Khattab itu sebagai pemimpin Amirul Mukminin, kalau beliau mengutus atau mengirimkan ekspedisi, senantiasa menyertakan sahabat yang pernah ikut perang Badar. Kenapa? Karena ini keramat. Kalau dalam bahasa kita, kenapa? Ini adalah satu di antara sahabat atau katakan orang-orang yang memang Allah telah menjamin. Sebab dalam salah satu hadis kata Rasulullah SAW, Innallaha ittala'a ala ahlil ardi. Allah Subhanahu wa taala memeriksa hati penduduk bumi, maka melihat yang terbaik itu adalah ahli Badar. Makanya ahli Badar ini punya tempat tersendiri. Sehingga Umar bin Khattab itu senantiasa mendahulukan ahli Badar. Nah, tapi kalau berbicara dari sisi keilmuan, ya, orang-orang kan kalau Ibnu Abbas belum ikut perang Badar. Kenapa? Beliau masih kecil. Tapi dia punya keutamaan yang lain. Apa keutamaan yang lainnya? Di antaranya adalah menjadi salah satu di antara ulama-ulamanya para sahabat. Itu sahabat Ibnu Abbas. Makanya tadi hadisnya Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kefaqihan, kepahaman di dalam agama. Nah, ini penting. Kenapa? Karena agama inilah yang sebenarnya menjadi sokong guru di dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita arah dan pegangan. Itu agama. Makanya dalam doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, bereskan agamaku, alladhi huwa ismatu amri. Yang agama ini merupakan pedoman dan pegangan hidup. Wa aslih li dunyaya. Ya Allah, bereskan dunia kami. Karena dunia inilah tempat hidup kami, ya Allah. Jadi pertama kita minta dibereskan agama, karena agama sebagai pegangan hidup. Yang kedua kita minta dibereskan dunia, karena dunia tempat kita hidup. Yang ketiga, wa aslih li akhirati. Ya Allah, bereskan kehidupan akhirat nanti. Kenapa? Karena itulah tempat kembali kita nanti. Kemudian, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan itu adalah sarana bagi kami untuk menambah kebaikan. Dan jadikanlah kematian itu peristirahatan dari segala macam keburukan dan kejahatan. Nah, itu doa yang diajarkan. Maka agama ini ya, dia merupakan pegangan hidup kita. Ya. So, kalau misalnya seseorang tidak memperhatikan agama, maka hidupnya ini kehilangan orientasi. Hidup ini kehilangan orientasi. Makanya ada satu ungkapan bijak, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Dan kalau mereka sudah mati, baru mereka kemudian tersadar. Jadi orang itu tersadar ya, kalau nanti sudah mati, bahwa sesuatu yang penting itu ya adalah bagaimana dia memiliki perhatian terhadap agama. Nah, jadi Bapak dan sekalian jamaah yang berbahagia, dan kembali kepada pembahasan kita di malam hari ini, bahwa inilah istilah faqih itu
atau fikih ini istilah yang artinya pemahaman yang mendalam tentang agama. Maka disinilah kemudian para ulama, kita mengenal istilah ulama-ulama yang faqih, yang paham secara mendalam di dalam agama. Walaupun kemudian istilah fikih ini kadang-kadang tereduksi menjadi sempit. Ya. Nah, padahal fikih ini dia merupakan satu khazanah ilmu yang luar biasa. Ya, karena dalam kehidupan kita, ya, pemahaman tentang fikih ini juga penting. Nah, ini jamaah sekalian, hanya memang ya, kalau kita berbicara fikih kemudian dalam dimensi sebagai sebuah ilmu, ya, sebagai sebuah ilmu atau disiplin ilmu, ya, maka fikih ini adalah pemahaman yang mendalam terhadap ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, dan dari situ kemudian kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Nah, itu fikih. Jadi orang yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran ini tentu orang yang dia harus memiliki kemampuan, tidak sembarangan orang. Bagaimana dia bisa memahami Al-Quran? Nah, itu tentu ada alatnya, ada alat bantunya. Maka seorang alim yang faqih adalah orang yang tidak hanya bisa menghafal ayat atau menghafal hadis, tapi bisa memahami ayat dan hadis itu apa yang dimaksudnya. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada ahli hadis, dia bisa hafal hadis. Tanya, ini hadis sahih atau dhaif, riwayat siapa? Dia bisa sebutin. Tapi kalau ditanya maknanya apa, belum tentu bisa jawab. Karena bisa jadi dia hanya ahli hadis. Tapi ada juga yang dia ahli hadis dan ahli fikih. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dia ahli hadis dan juga ahli fikih. Walaupun ya tentu kebanyakan para ahli fikih ini mereka adalah orang-orang yang memang punya pemahaman dan bekal yang lebih banyak dalam bidang hadis. Kenapa Bapak sekalian? Karena memang ya, Al-Quran ini Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ya. Jadi ada bahasa yang mudah dipahami oleh manusia secara umum, tapi ada juga hal-hal yang di sana diperlukan alat untuk menganalisa atau untuk memahaminya lebih mendalam. Ada yang mudah dipahami, seperti misalnya ayat tentang Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini mudah dipahami. Allah itu Maha Esa. Satu. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung, tempat kita meminta, tempat kita bersandar. Ini ayat-ayat yang mudah. Tapi ada ayat-ayat yang itu perlu dijabarkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang-orang tertentu. Allah melebihkan orang dengan ilmunya. Ada yang seperti itu. Maka disinilah kemudian peranan para ulama yang kata baginda Rasulullah SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama inilah yang mewarisi ilmu dari para nabi, dan kata Rasulullah, nabi itu tidak mewariskan uang. Tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Tapi yang diwariskan oleh para nabi ini adalah ilmu. Itu. Ya. Dan ilmu ini, ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan menjadi di antara warathatul anbiya, pewaris para nabi, ya, maka orang ini sudah mengambil bagian yang besar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin kalau sekarang kita bertanya, ya Ustaz, saya mau udah begini umurnya, kayaknya kagak keumuran. Kalau mau mencari ilmu ya sekedarnya.
siapa tahu anak-anak kita yang kita harapkan mereka bisa menjadi pewaris para nabi warasatul anbiya. Tidak sedikit ulama-ulama yang lahir dari orang-orang biasa, orang-orang sederhana, tapi memiliki orang tua yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan yatim. Orang tuanya meninggal, Imam Syafi'i masih kecil. Tapi karena ibunya ini punya tekad yang kuat, peninggalan suaminya ini dipergunakan untuk menyekolahkan atau mengajarkan Imam Syafi'i supaya dia menjadi seorang yang alim di antara para ulama. Maka Imam Syafi'i kemudian menjadi ulama besar. Siapa yang berjasa? Orang tua. Imam Bukhari. Imam Bukhari ini seorang ulama ahli hadis yang digelari oleh para ulama ahli hadis Amirul Mukminin fil hadis. Sudah paling top. Kitab hadisnya dianggap kitab hadis yang paling sahih. Jadi kalau disebut Bukhari, ini sudah riwayatnya sudah tidak diragukan. Siapa yang akan Imam Bukhari bisa seperti itu? Salah satunya adalah orang tua yang memberikan dorongan agar bisa menjadi alim di antara para ulama. Gitu. Nah, jadi Bapak jamaah sekalian, ya, disinilah kemudian peranan para ulama yang menjaga khazanah keilmuan ini agar dia tetap terjaga. Sehingga umat ini mendapatkan obornya, itu diantaranya ya dengan para ulama. Makanya kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang berilmu itu seperti perumpamaan aku ya, dengan para sahabat, atau seperti perumpamaan matahari di antara bintang-bintang. Kalau kita lihat malam-malam bintang bermunculan, ya, begitu datang pagi hari muncul matahari, bintangnya hilang, kalah semua cahayanya oleh matahari. Nah, itulah di antaranya kedudukan orang berilmu. Nah, maka Bapak Islam jamaah yang berbahagia, inilah para ulama yang kemudian melakukan kerja-kerja yang luar biasa, memeras keringat, bersusah payah, mengambil pelajaran-pelajaran dari sumber Al-Quran dan Sunnah, kemudian ya, boleh dikatakan kita ini seperti orang yang menikmati hidangan. Jadi produk fikih yang kalau kita dengar misalnya, ya, ada fikih itu yang kita dengar ada beberapa mazhab. Ya. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, ada Hanafi. Ya. Mereka ini kalau kita umpamakan, mereka seperti para koki, atau istilahnya chef, ya, yang meramu makanan, nah kita tinggal makan. Begitu. Mereka sudah memilah dan memilih ya, makanan-makanan terbaik, bumbu dan sebagainya disajikan kepada kita, kita tinggal makan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau kemudian kita mencoba untuk mempelajari bagaimana cara mereka masak, nah boleh. Gitu. Tapi kalau pengen jadi ahli kayak mereka, nah, belajarnya harus panjang gitu kan. Kenapa? Karena seorang yang ahli masak itu, ya Bu ya, bisa jadi hanya dengan mencium baunya ketahuan. Nah, ini kurang ini. Gitu ya. Kalau yang sudah jago masak, itu bisa dari baunya udah kelihatan gitu kan. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, masakan di hotel, itu kan banyak. Ya. Itu kalau cicipin satu-satu kan repot juga itu. Bisa jadi orang yang sudah hebat itu, dari baunya dia, ini kayaknya kurangin begitu. So ketika disodorkan kepada, apalagi untuk VIP gitu kan, masak untuk sekian banyak orang, itu yang masak banyak, tapi orang yang bagian rasa itu lain lagi. Untuk memastikan bahwa ini masakan layak sudah dihidangkan. Nah, untuk sampai kepada derajat seperti itu, para ahli fikih, ulama-ulama fikih itu ya kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Mereka orang yang meramu dan hebat dalam meramu masakan dan sebagainya. Kita ini orang-orang yang tinggal menikmati.
Kan kita nggak tahu nih, ini apa nih namanya Pak? Makanan yang hijau. Hah? Kita dimakan jerot gitu ya. Karena ada gula merahnya. Kita kan taunya tinggal makan ya. Gimana? Ini dari apa nih? Ketan. Beras ketan. Gimana ceritanya itu beras ketan? Gimana diolahnya? Ada kelapanya. Gimana ngambil kelapanya? Gimana diparutnya dan sebagainya? Belum gula merahnya, masaknya. Itu kan waktunya juga panjang. Ya kan? Cara masaknya seperti apa? Itu panjang. Nah, kita di sini tinggal ngambil jerot. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka Bapak sekalian jangan bahagia. Inilah peranan para ulama yang mereka sudah mencurahkan berbagai kemampuannya, sehingga agama ini tetap terjaga. Kenapa? Karena fondasi agama ini adalah fondasi yang sangat kokoh. Jadi kalau kita bicara fikih nanti, itu ada namanya usul fikih. Jadi usul fikih ini fondasi fikihnya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita umpamakan, kalau Bapak Ibu mau bangun rumah, itu yang menentukan fondasinya. Orang mau bangun hotel berapa lantai, maka dia akan buat fondasinya sesuai dengan keinginan. Itu Pak ya? Betul ya Bu? Ya. Kalau satu lantai, ya cukup aja lah pakai batu kali, fondasinya cukup. Tapi kalau mau 2 lantai, 3 lantai, itu harus pakai cakar ayam. Ya. Besinya harus besi berapa? Besi 18, besi 16 gitu. Kayak tukang besi aja campuran semen. Kan itu harus betul-betul dipikirkan. Kenapa? Itu yang menentukan kualitas bangunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bangunan fikih yang dibangun di dalam bangunan Islam ini, dia dibangun di atas fondasi yang kokoh, yang akan mampu menampung berapapun lantai kalau kita ibaratkan bangunan fikih di atasnya. Kenapa? Karena Islam ini agama untuk sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Ada urusan-urusan yang misalnya dahulu belum ada, sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Nah, itu nanti dibahas dalam masalah fikih. Apa kira-kira mengambil hukum dan istinbatnya? Contoh misalnya, bagaimana hukum jual beli dengan menggunakan GoPay? Dulu belum ada yang namanya jual beli, itu ada akad, kasih, saya beli, terima, begitu. Ya kan, ada akadnya. Lah ini gimana ceritanya kita beli online shop? Maka di sini peranan para ulama fikih. Dijelaskan bagaimana akadnya supaya dia tidak keluar dari koridor syar'i. Nah, ada fikihnya. Contoh misalnya, kalau kita naik Gojek, itu akadnya apa? Akad sewa menyewa. Ini kita bicara akad, gitu kan? Kalau kita manggil tukang becak, misalnya naik becak dari sini ke Sentosa, kan? Ketahuan ini jaraknya dan segala macam, ngomong dan sebagainya, ya kan? Setelah kita, ini kan transaksinya jasa, ya kan? Nih kalau ada yang Gojek sama Grab, perlu ngerti juga dia. Ini jasa, ya kan? Jasa sudah kita dapat baru kita bayar, kan begitu? Ini bayar dulu. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Zaman dulu nggak ada ini. Jadi disinilah kemudian fikih berkembang, tapi Islam adalah agama yang memang dia sudah memberikan. Maka dalam Islam nanti misalnya ada jual beli namanya bai'us salam. Jadi bai'us salam ini mirip-mirip seperti online shop. Namanya salam. Jadi tadinya salam itu tidak diperbolehkan, tapi kemudian diperbolehkan karena kebutuhan. Namanya bai'us salam. Jadi bai'us salam itu jual beli dengan menyebutkan kriteria. Kriterianya apa? Saya pesan begini. Itu boleh. Barangnya belum ada. Asalnya kan yang namanya jual beli harus ada jelas dulu ini barangnya, kan begitu. Nah, tapi bai'us salam diperbolehkan. Jadi Bapak sekalian, ini yang kemudian kita lihat bagaimana para ulama itu
Nah ini masuk dalam pembahasan pembahasan fikih. Ya. Nah, selama ini kan yang mungkin kita berbicara fikih itu lebih dikenal ya masalah fikih ibadah saja, tapi ya tidak juga begitu. Nah walaupun nanti mau tidak mau dalam fikih ini kita akan menemukan perbedaan pendapat. Itu satu hal yang lumrah. Maka dalam hal ini ketika terjadi perbedaan pendapat, kita memilih pendapat yang kira-kira menenangkan dan membuat kita nyaman untuk mengerjakannya, tetapi kita bertoleransi kepada pendapat yang berbeda. Ini dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah atau dalam masalah usul, tidak boleh. Jadi dalam agama ini para ulama mengistilahkan ada namanya usul, ada namanya furu. Ada urusan agama yang pokok, ada urusan agama yang dia merupakan cabang. Contoh yang pokok misalnya, sholat 5 waktu, itu pokok. Nggak bisa ditambah jadi 6. Jumlah rakaat subuh 2 rakaat, sudah nggak bisa ditambah. Itu pokok. Sholat zuhur 4 rakaat, itu sudah pokok. Kenapa? Karena sudah tidak bisa. Tapi kalau kemudian dalam pelaksanaannya, pada hal-hal yang cabang, itu namanya furu, maka di sana bisa jadi kita menemukan perbedaan pendapat. Bahwa yang namanya wudhu merupakan syarat sah bagi sholat, itu pokok. Tapi pelaksanaan wudhu, di sana ada perbedaan pendapat, nah itu masuk dalam kategori furu atau cabang. Contoh misalnya, kita suka melihat ada orang wudhu, ini yang paling banyak ya, mengusap kepala, ya kan? Mengusap kepala itu ada beberapa pendapat, ya. Sah atau tidak misalnya. Ada orang pakai kopiah belakangin sedikit, akhirnya diambil, ya kan? Yang penting terkena air, gitu. Ada yang kemudian dibuka kopiahnya, airnya segini, gitu. Ada yang kemudian semuanya. Itu semua ada. Ini masuk dalam masalah furu'iyah, perbedaan pendapat. Ya. Jadi dalilnya apa? Al-Qur'annya ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kalian biru'usikum. Usap apa, Pak? Kepala. Kalau usap kepala sama kayak orang jitak kepala. Jitak kepala semuanya dijitakin, apa yang penting kena? Ini kita bicara logika dulu, Bu. Ya kan? Jitak kepala. Waduh, kepala gua dijitak. Yang mana? Ini nih. Gitu kan. Apa semua dijitakin kepala? Kan enggak. Berarti yang namanya biru usikum yang terpenting kena sah. Ini perbedaan pendapat pada batas minimal. Maka kita akan menemukan ini. Ya. Jadi batas minimalnya yang penting kena. Jadi kalau kita lihat ada orang wudhu, gitu kan. Ya, di ini sedikit yang penting ininya kena gitu, di ujung sah. Karena itu ada yang berpendapat seperti itu. Kalau direndam, Direndam mati sekalian itu. Pendapat yang kedua misalnya, ya, dalam masalah mengusap rambut bukan yang penting kena, tapi minimal sepertiga. Kenapa? Karena ngusap itu pakai tangan. Biru usikum, ngusap pakai apa? Pakai tangan. Tangan itu kurang lebih sepertiga kepala. 1, 2, 3, ya kan? Maka diambil minimalnya dan sepertiga. Maka ngusap kepala itu begini, sepertiga. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga semua namanya kepala biru usikum. Begitu, Pak. Nah, maka kalau memang kita mau lepas dari perbedaan pendapat, semuanya, kalau semuanya semua sepakat, pasti sah gitu kan. Tapi kalau misalnya ngambil yang sedikit, nanti yang sepertiga bilang nggak sah gitu kan. Walaupun bisa saja. Dalilnya ada juga. Jadi Rasulullah pernah, ya, beliau mengusap kepala, di sini ada imamah. Imamah itu artinya sorban. Jadi sorbannya ada, jadi beliau mengusap kepala Rasulullah, rambutnya, kemudian sisanya diusapkan ke imamahnya. Jadi yang tadi logika, yang ini hadisnya. Itu. Ada yang berpendapat begitu. Maka ada jamaah sekalian, dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah cabang ini,
kita akan menemukan seperti itu. Ya. Maka ya kita ambil yang kira-kira menenangkan buat kita. Tetapi kita tidak menyalahkan orang lain, karena bisa jadi orang lain juga benar. Maka istilahnya para ulama menyebutkan ra'yi shawab ya yahtamilul khata. Wa ra'yuka khata yahtamilul shawab. Pendapat saya ini benar, saya anggap benar, ya. Tapi bisa salah. Pendapat Anda salah, tapi bisa jadi benar. Nah, istilah yang digunakan para ulama dalam masalah furu ini namanya khata dan shawab. Ini beda dengan al-haq dan al-batil. Beda ya. Kalau hak dan batil itu sudah perbedaannya diametral gitu. Kebenaran, kebatilan. Tapi dalam masalah furu, para ulama menggunakannya shawab. Jadi shawab itu lebih kita bahasakan tepat. Khata itu kalau kita istilahkan artinya meleset. Bapak Ibu kalau lihat orang yang main panah, ya, itu kan suka ada sasarannya. Sasaran itu bentuknya ada buletan yang gede, terus ada buletan kecil, terus sampai kecil, sampai yang paling tengahan gitu ya. Orang yang memanah tepat di tengah-tengah, nah itu kita sebutkan as-sabta. Kamu tepat ke sasaran. Nah, kurang lebih begitu. Maka istilahnya itu shawab. Ya. Yang tidak mencapai sasaran tepat, kesana juga, cuma melenceng. Ya, tergantung jauh atau enggak melencengnya. Kena orang. Jangan kena orang kesana. Nah, kalau yang misalnya kesana, itu disebutnya khata. Jadi khata itu artinya meleset. Maka nanti dalam istilah fikih ada orang membunuh karena tidak sengaja, namanya qatlul khata. Ya, membunuh karena tidak sengaja atau meleset. Nggak sengaja, seperti misalnya orang bawa mobil ya, nabrak nggak sengaja. Nah di situ membunuh orang yang tidak sengaja, dia tidak mesti pakai kisos, tapi nanti ada diat namanya. Ini adalah masalah. Ini udah kelebihan kali ya? Belum. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya ini kembali kepada pembahasan kita ya, bahwa khazanah ilmu yang ada dalam seni luar biasa. Kalau kita berbicara fikih secara makna tadinya adalah pemahaman yang mendalam tentang agama. Ya, tapi kemudian makna fikih ini dia sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan agama yang biasanya dia berbicara pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah atau hal-hal yang sifatnya di sana terjadi perbedaan pendapat. Tapi fikih ini adalah satu landasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam bermuamalah, termasuk nanti fikih ini para ulama membagi dengan 4 bagian ya. Ada fikih munakahah, fikih tentang pernikahan, keluarga, termasuk di sana ada masalah waris dan sebagainya. Ada fikih dalam ibadah, fikih dalam muamalah, dan ada fikih dalam bab kemasyarakatan atau jinayah. Ya. Nah inilah fikih yang luar biasa demikian besarnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan agama ini memiliki landasan ya, untuk membangun bangunan syariat yang di sana di dalamnya ada fikih yang sangat kokoh. Ya. Yang dalam istilah kita ini bangunan berapapun yang akan dibangun di atasnya, dia akan sanggup untuk menopang bangunan dari fikih tersebut. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Ke depan sebetulnya saya nanti akan memberikan beberapa penawaran. Apakah kita akan mengambil misalnya kitab Riyadhus Shalihin untuk kita bahas, atau misalnya kita membahas kitab yang lain. Saya sebetulnya ada beberapa penawaran. Jadi atau kita membahas yang lain. Ini ada juga di beberapa tempat saya mengkaji misalnya kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini satu kitab yang mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi kitab yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ya. Kemudian diringkas ya. Di sana banyak membahas tentang permasalahan-permasalahan yang memang cukup penting juga buat kita ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini salah seorang ulama besar yang menulis kitab masterpiece itu adalah Ihya Ulumuddin,
yang banyak diringkas oleh para ulama dan diberikan syarah oleh para ulama itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita diskusikan di waktu yang terpisah misalnya. Untuk malam hari ini barangkali ini yang dapat kita bahas malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah tabarakallah. Untuk materi yang disampaikan, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan tadi mungkin, atau mungkin bertanya di luar tema. Jangan jauh-jauh. Biasa sama ini kan. Baik, mungkin para jamaah untuk yang akhwat atau yang akhwatnya. Oh, mungkin waktu biasa tuh. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja sih Pak Ustaz, di luar tema ini biasanya. Ini panjang. Bedanya kalau munafik mungkin kita sering dengar. Ya. Tapi kalau fasik itu artinya orang yang seperti apa sih Pak Ustaz? Itu aja sih. Sederhana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dulu. Mau ditampung dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Gimana ini Pak Ustaz tentang ilmu dan ibadah? Ya. Itu kaitannya gimana gitu? Apa kita belajar ilmu dulu atau belajar ibadah dulu? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Enaknya Pak Wedi aja gimana? Enaknya gimana dah? Mungkin ada lagi Kejalan Bang. Itu udah. apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan di kita kan banyak itu ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya. Ketika kita beribadah itu kan nganut satu ini. Gimana kalau umpamanya kita itu kombinasi. Ya. Masakin kombinasi. Itu gimana hukumnya? Artinya kita bisa ilmu ini kan bisa ilmu Hambali, bisa Hanafi atau imam-imam yang lain. Nah itu bagaimana hukumnya? Karena ya bukan ya tadi kan kata Ustaz kan bilang bagaimana yang seret di hati gitu kan. Saya ngambilnya kayak gimana terkait hal tadi. Jadi ketika kita beribadah itu banyak yang kita ikuti gitu. Ya. Bisa jadi dari Imam Hambali, Hanafi, dan itu kan katanya kan Islam itu kan memudahkan kan ketika kita beribadah. Gimana ya? Ya. Tiga pertanyaan mungkin langsung. Silakan Ustaz, dari yang pertama tadi tentang provokasi. Fasik. Ya. Baik. Silakan. Jadi Bapak sekalian, istilah fasik ini Allah sebutkan ada di dalam Al-Quran. Seperti misalnya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Allah menyebutkan faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa yang dia mendapatkan kewajiban melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan haji itu, fala rafatha, maka janganlah dia berbuat rofas, berkata jorok, ya. Wala fusuqo, atau berkata fasik atau melakukan perbuatan fasik, ya. Wala jidala, atau berbantah-bantahan. Jadi kata fasik ini biasa diistilahkan untuk orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama. Fasik ini, kata para ulama, itu juga sebutan untuk fasaqah, itu artinya tikus. Jadi tikus itu sudah ada pintu, tapi dia bikin lubang di tempat lain. Gitu. Sudah ada jalan yang ditetapkan, dia mengambil jalan yang lain. Nah, jalan tikus makanya dikenal jalan.
Kenapa ya? Karena memang mengambil sesuatu yang bukannya sudah ada jalannya. Gitu. Maka ini disebut dengan istilah fasik. Jadi fasik itu adalah perbuatan yang keluar dari ajaran Islam. Atau perbuatan-perbuatan maksiat itu biasanya disebut perbuatan fasik. Seperti misalnya dalam hal ini orang yang meninggalkan kewajiban, itu disebutnya berbuat fasik. Nah, termasuk juga orang-orang yang melakukan sifat-sifat orang munafik. Nah, ini perlu kita pahami. Munafik itu Bapak Ibu sekalian, ada namanya munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ini perlu kita pahami. Karena Allah menyebutkan orang munafik itu ulaikumul fasikun, mereka orang-orang fasik. Jadi munafik i'tiqadi ini adalah orang yang sebetulnya di dalam hatinya menolak Islam, tapi dia menampakkan keimanan, gitu. Itu namanya orang munafik i'tiqadi. Nah, orang munafik ini yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Nah, munafik yang seperti ini itu ada di keraknya neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena sebetulnya dia orang kafir, tapi menampakkan keislaman. Nah, orang yang semacam ini kata Allah itu namanya munafik i'tiqadi. Begitu. Ya. Tapi ada namanya kata para ulama munafik amali. Ini yang disebutkan dalam hadis, misalnya ayatul munafiki, ciri orang munafik itu 3. Kalau dia bicara bohong, dusta. Kalau dia berjanji tidak menepati ikrar. Kalau dia diamanahi, dia khianat. Ada tambahan hadisnya, kalau dia berbantah-bantahan, dia melebihi batas. Kalau berdebat, dia melebihi batas. Nah, itu perlu hati-hati juga, jangan sampai nanti terjebak pada sifat orang munafik. Nah, orang yang melakukan satu di antara perbuatan ini, perbuatannya, perbuatan nifak ini disebut juga fasik. Gitu. Bisa juga disebut perbuatan fasik. Dan dia bukan orang munafik yang dimaksud dalam ayat fid darkil asfali minan nar. Karena munafik ini adalah orang munafik namanya munafik amali. Munafik secara perbuatan, itu biasa perbuatan orang munafik. Itu yang perlu kita khawatirkan. Contoh yang lain misalnya, orang munafik itu diantara cirinya wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat sholat malas-malasan. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Itu ciri orang munafik. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang malas-malasan sholatnya, dia pasti munafik. Bukan. Itu ciri orang. Kalau datangnya pas komat, itu bagaimana Ustaz? Ya, yang penting jangan malas-malasan. Kalau kita tidak merasa malas-malasan, ya insya Allah ya. Nah, ini kan bicara tentang Yo jadi imam itu. ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ini perlu kita perhatikan ya. Supaya apa? Supaya jangan kemudian kita gampang memberikan vonis kepada orang. Dan juga tidak boleh seperti misalnya ya. Ini orang kelihatan bahwa orang ini misalnya ya, dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita panggil si fasik. Enggak boleh. Gitu. Kenapa? Berarti kita memberikan vonis. Karena Al-Quran menyebutkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Begitu juga perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah memanggil dengan panggilan yang buruk. Gak boleh itu gitu kan. Kecuali ini panggilan untuk membedakan. Itu ada ya.
Jadi misalnya, ini ada beberapa orang, mau nggak mau kita harus menyebutkan misalnya, ada nama Iwan atau nama Asep atau nama Dadan, berapa orang misalnya. Dadan yang mana? Itu yang agak pendek gitu, misalnya. Itu bukan untuk mencela, tapi untuk memberikan ciri supaya orang tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita main pendek, itu nggak boleh. Tapi ada yang jawab sekalian, ini agak menarik ya. Di antara para ulama itu ada yang mendapatkan gelarnya agak aneh-aneh. Seperti misalnya ada salah seorang ulama lughah, ulama bahasa, ya, itu dipanggilnya Al-Jahil. Al-Jahil itu waktu guru saya nerangin, orang yang matanya belotot sampai kemu keluar. Gambarannya kata guru saya, tuh ente lihat bemo. Udah punya gambaran lihat bemo gimana? Nah, kayak begitu katanya Al-Jahil itu. Ya. Jadi orang yang memang orang ini pintar luar biasa, tapi ya matanya begitu. Tapi dia akhirnya digelarnya begitu. Jadi ulama untuk membedakan ulama siapa sih ini Al-Jahil tadi ya ini. Atau ada juga misalnya ada ulama ada dipanggil Al-Asam. Al-Asam ini artinya agak-agak tuli. Jadi ceritanya ada si Al-Asam ini dia pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu ya, atau seorang wanita ya. Atas begitu dia nanya kelepasan kentut kan jadi malu gitu. Nah biar nggak malu si saya ini saya nanya apa pertanyaannya nggak kedengeran. Kata dia saya ngomong tadi berarti saya kentut kayaknya nggak kedengeran. Gitu. Nah, akhirnya ketelah deh ini orang ini kalau ngomong harus. Padahal tadi untuk menjaga martabat orang yang bertanya supaya dia tidak malu. Nah ini juga salah satu salah satu penghormatan orang agar bagaimana orang-orang ini dia tidak merasa dipermalukan di depan. Nah, ini yang pertama tentang masjid. Kemudian yang kedua masalah ilmu dan ibadah ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu kalian jamaah berbahagia. Imam Bukhari memberikan satu bab namanya al-ilmu qoblal amal. Jadi ilmu sebelum beramal itu idealnya. Ya. Jadi sebelum kita beramal maka sudah dipastikan kita memiliki ilmu. Nah tapi ilmu ini tentu bertahap. Ya. Ada ilmu yang prioritas kemudian harus kita pahami. Baru setelah itu ada ilmu-ilmu yang berikutnya. Karena ilmu ini tidak akan pernah habis kalau kita pelajari. Gitu Pak. Nah, jadi yang maksud dengan seorang yang berilmu ditakuti oleh setan daripada orang ahli ibadah. Ya. Nah, bagaimana orang berilmu ini akan memberikan dampak yang luar biasa dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Ini kalau kita berbicara dampaknya. Gitu. Makanya kata para ulama, di antaranya para sahabat, ya, pelajari oleh kalian ilmu karena mempelajarinya adalah zikir, membagikannya adalah sedekah. Nah, itu kata salah seorang sahabat, ya, pentingnya ilmu. Jadi orang berilmu ini dia akan memberikan pemahaman yang lebih. Seperti misalnya kita berbicara tentang ibadah. Ya. Kalau kita hanya sekedar mengerti bahwa ibadah itu adalah ibadah sekedarnya saja, nilainya akan berbeda ketika kita mengetahui ibadah itu kemudian kita tambahkan keilmuannya. Contoh misalnya kita ambil kalau contoh sholat lah misalnya. Sholat ini kan ibadah yang sudah biasa kita lakukan, ya Pak ya. Maka kadang-kadang karena ini satu hal yang rutin kita lakukan, ya, perhatian kita ini, mohon maaf, agak-agak menganggap remeh misalnya. Padahal Bapak Ibu sekalian jangan berbahagia. Yang namanya ibadah kita kepada Allah ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau Allah takdirkan kita ini masih mampu melaksanakan ibadah sholat, kita harus betul-betul bersyukur. Ya Allah, Kau masih berikan usia, hari ini saya masih diizinkan untuk beribadah, untuk sujud, untuk sholat. Karena di akhirat nanti, ya, apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan sholat yang kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Coba bayangkan, itu
baru 2 rakaat sebelum sholat subuh. Gimana sholat subuhnya? Iya kan? Lah kalau 2 rakaat sunnahnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, Wajibnya yang wajibnya lebih hebat lagi berarti. surga-surganya. Nah, artinya apa? Ini kan kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu karena memang apa namanya ilmu yang belum kita tambahkan kepada ibadah kita sehari-hari. Nah, ketika ibadah ini kita maknai lebih mendalam, di situ kemudian ibadah kita itu akan bernilainya berbeda. Jadi hadirin jamaah sekalian, jangan kita menganggap remeh perbuatan ibadah sholat termasuk sujud bisa. Sujud ini satu hal yang luar biasa. Karena di akhirat nanti, di antara ciri orang itu adalah selamat atau tidak selamat, dia bisa sujud atau tidak. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati. Jadi kata Allah nanti di hari kiamat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang untuk sujud. Orang yang terbiasa sujud, dia akan dengan mudah sujud kepada. Tapi orang-orang yang tidak pernah sujud di dunianya nggak bisa sujud, walaupun maksa-maksain mononging segala macam nggak bisa. Ini hari ini atau kemarin ya baru beredar manfaat sujud buat corona. Ada nggak dapat nggak broadcastnya atau ini ya? Jadi ahli medis beberapa para medis di luar negeri ya kalau nggak salah, ya itu beberapa para medisnya mengajarkan supaya melakukan gerakan-gerakan yang mirip sujud. Gitu. Tapi jangan kita niatkan bahwa sholat itu biar kita kebal terhadap kebelakang. Nggak boleh itu. Kenapa? Jadi salah niat. Gitu. Tetap niatnya kita adalah ibadah. Urusan kemudian antibodi kita lebih kebal itu bonus. Bukan jadi tujuan. Kalau ada orang misalnya yang mengkaji manfaat tahajud begini, manfaat ruku, manfaat sujud buat kesehatan, itu alhamdulillah bonus namanya. Tapi jangan kemudian, wah karena ini sholat itu gerakannya menyamai yoga, bisa sehat. Kita niatkan bisa. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah ini niatnya harus karena Allah. Urusan kemudian gerakannya menjadikan kita sehat, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan cara ilmu. Pentingnya ilmu di dalam beribadah. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang sepele. Allah Subhanahu wa taala sering menampakkan di hadapan kita dalam beberapa ayat agar kita mengambil ibrah atau pelajaran. Contoh misalnya, kata Allah, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian tidakkah kalian berpikir. Apa maksudnya? Ternyata dalam diri kita ini Allah memberikan begitu banyak pelajaran yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena ini sudah terbiasa. Coba nih, orang keluar sekarang pakai masker semua kan? Baru kita merasakan mahalnya yang namanya sehat. Bayangkan Bu, kalau napas kita itu harus bayar. Tanya ke rumah sakit, oksigen yang segede gini harganya berapa? Yang lebih gede berapa Pak Budi? Hah? Kalau misalnya kita berhitung secara materi, ya, setiap hari berapa uang yang harus kita bayar? Kalau napas itu harus seperti bayar oksigen. Ya kan? Di Perumnas ini sudah mulai ada gas masuk ke rumah masing-masing. Ya kan? Langganan, bayar dan sebagainya. Bayangkan oleh kita kalau kemudian matahari oleh Allah diistirahatkan seminggu aja. Ini gimana ceritanya dunia akan bisa berjalan kalau mataharinya tidak ada? Ini kita kalau masang listrik segala macam berapa bayarnya? Malam ketika tidak ada cahaya, ya kan? Tapi siang ada matahari kita gratis dapat cahaya. Nggak pernah kita bayar. Kalau harus bayar ke Pak Budi, ke PLN. Berapa ini kira-kira uang harus kita keluarkan? Ini hal-hal yang semacam ini kadang-kadang menjadikan kita tidak bersyukur karena dia menjadi satu hal yang sudah menjadi rutinitas.
Nah, dengan kita mentafakuri, nah ini ilmu sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, ini jeruk. Ya. Jeruk ada yang manis, ada yang asam. Tadi kita makan ada semangka misalnya. Ini pohon ditanam di tanah yang sama, datang air hujan, kenapa melahirkan rasa yang beda-beda? Ini kadang-kadang itu tidak terpikir oleh kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala hebatnya gimana coba? Air yang Allah turunkan hujannya sama, kena ke tanah yang sama, tapi pohon yang berbeda, hasilnya beda-beda. Kenapa rasa anggur dengan rasa jeruk beda dengan rasa semangka beda? Sama melon beda lagi rasanya. Apel beda lagi rasanya. Padahal hujannya rasanya sama kan kalau kita rasa itu air hujan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, maka Al-Quran itu berkali-kali menyebutkan ayat ini misalnya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana hujan Allah turunkan? Tanah yang tadinya mati kemudian kami hidupkan. Nah ini Al-Quran jadikan mukjizat buat kita karena itu. Kita diajak untuk terus berpikir. Nah ini ilmu. Nah yang bisa terangin itu ya ulama. Orang yang kita setelah mendapatkan ini ya kita bisa sampaikan lagi kepada orang lain. Nah kemudian yang terakhir Bapak sekalian ini tentang masalah ibadah kita mengikuti madhab. Bapak Ibu sekalian, untuk ukuran Indonesia, madhab yang paling banyak diikuti ini namanya madhab Syafi'i biasanya. Ya. Jadi memang para ulama menjelaskan bagusnya ketika seorang mempelajari hal-hal yang sifatnya ubudiyah, dia mencari madhab yang paling dekat. Nah, di antara misalnya madhab Syafi'i, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, tetapi juga di dalam madhab Syafi'i ini itu terkadang pendapat tidak hanya satu. Ya. Ada pendapat yang juga berbeda, beragam dalam satu madhab. Jadi dalam satu madhab tidak pasti satu kebudi. Contoh misalnya, kita ambil contoh. Kalau kita sholat, anggota tubuh yang harus kita sujud itu ada berapa? 7. Itu ada hadisnya kan? Nah ini yang diambil pendapat Imam Nawawi. Karena memang ada hadisnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kata Rasulullah, aku diperintahkan sujud itu pada 7 anggota. Apa aja? Kepala dengan wajah ya. Kemudian tangan, lutut dan kaki. Ya kan? Kira-kira kalau orang sujud cuma kepalanya doang, sah atau enggak gitu? Nah, ada yang mengatakan itu sah. Mengambil batas minimal ya, ini batas minimal. Sekali lagi, batas minimal. Bicara sahnya. Ya. Nah, itu Imam Ar-Rifai mengambil pendapat, ya. Ini masih dalam mazhab Syafi'i. Sah orang sujud hanya dengan kepalanya saja. Karena Imam Syafi'i juga ketika menyampaikan pendapat, kadang-kadang murid-muridnya menukil Syafi'i berkata seperti ini, kemudian ada yang mengatakan menukil pendapat yang lain. Itu ada, bisa jadi dalam satu mazhab itu ada beberapa perbedaan pendapat. Bisa jadi dalam satu mazhab ini ada pendapat yang sama dengan mazhab yang lain. Nah ini masalah perbedaan mazhab. Jadi dalam hal ini ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang beribadah, ya, mengikuti mazhab itu diperbolehkan oleh para ulama, ya, dan orang-orang alim, ya, ini yang sebetulnya mereka menisbatkan diri kepada mazhab. Ya. Jadi kalau bagi orang awam tidak wajib dia mengatakan saya pengikut Syafi'i, pengikut Hambali dan sebagainya, tidak. Ya. Mazhab orang awam itu adalah mazhab gurunya. Dia nanya ke siapa ya, itu yang dia ikuti. Gitu. Ya kan? Nah, adapun misalnya para ulama, biasa itu di belakang nama ulama itu disebutkan dia menganut mazhab apa. Karena mazhab ini Bapak Ibu sekalian, dia semacam metodologi. Seperti misalnya begini, ya. Di Indonesia itu dikenal ada beberapa blok atau aliran dalam mazhab ekonomi.
Ada blok UGM, ada blok UI. Biasanya kalau menterinya dari UI, itu yang dipanggil itu reng-rengan dari akademisi UI. Kalau yang kemudian yang diambil itu UGM misalnya, ini yang biasa terjadi gitu kan di Indonesia. Itu biasanya grup UGM lah ya, atau yang lainnya. Jadi ini semacam metodologi di dalam menjalankan cara berpikir gitu. Nah, sehingga dalam mazhab ini ada beberapa perbedaan. Ini sebetulnya dibahas dalam bab usul fikih gitu kan. Ya. Seperti misalnya Imam Malik ya, ketika mengambil beberapa rujukan, dia mendahulukan pendapatnya ahli Madinah. Amal perbuatan ahli Madinah. Itu Imam Malik dikenal. Imam Syafi'i lebih mendahulukan kias. Misalnya. Nanti ada Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Jadi ini ada sedikit perbedaan di dalam metodologi ketika mengistinbat hukum di dalam fikih. Nah, pertanyaan tadi, apakah kemudian boleh? Ya, sebetulnya boleh-boleh saja tadi. Yang tidak boleh itu adalah tatabbu'ur rukhas. Mengambil rukhsah dari setiap mazhab. Nah, itu yang nggak boleh. Ngeteng dari sana sini. Ya akhirnya itu nggak boleh. Contoh misalnya, saya ambil contoh. Dalam pernikahan. Di dalam pernikahan, ya, jumhur ulama berpendapat yang namanya wali itu wajib. Tapi mazhab Abu Hanifah tidak wajib. Tapi beliau bersikeras dalam masalah saksi. Jangan kemudian urusan wali mengambil mazhab Abu Hanifah, urusan saksi mengambil mazhab. Nah, itu yang namanya tatabbu'ur rukhas itu. Ya, nyari entengnya. Dia ngambil sini nggak boleh. Kalau mengambil ini ya udah itu diambil gitu. Nah, itu namanya tatabbu'. Yang itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya mengambil condong pada itu diperbolehkan. Dalam hal ini asal memang dia punya keyakinan, bukan mengambil rukhsah. Contoh yang lain misalnya, ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu orang yang bersentuhan laki-laki dan perempuan, suami istri, ya, setelah wudu batal wudunya, ya kan? Itu nggak Bu? Ya. Tapi ketika pergi haji, kata para ulama kita pindah mazhab dulu, pindah mazhab ke mazhab Maliki, gitu. Kenapa? Karena ketika pergi haji, ya kan, orang tua itu kan harus punya wudu. Nah kalau misalnya gandengan istri dari istrinya nggak hilang, dari mana istrinya hilang? Itu kan secara mazhab batal. Tapi ya dalam hal ini kata para ulama Indonesia terutama ya, kalau kita pergi haji, sementara kita pindah mazhab dulu ke mazhab. Tapi memang itu ada mazhab. Jadi dalam mazhab Maliki bersentuhan dengan lawan jenis setelah istri itu tidak batal, tidak membatalkan wudu. Jadi bersentuhan dengan istri dalam mazhab Maliki tidak membatalkan wudu kalau dengan syahwat. Jadi mazhab Maliki memberikan persyaratan, ya. Jadi mencium istri kemudian dia sholat boleh, ya. Batal itu kalau dengan syahwat, gitu. Nah itu baru membatalkan wudu, dia harus wudu kembali. Tapi kalau misalnya sekedar mencium saja boleh, karena kata Ibunda Aisyah Rasulullah pernah mencium aku kemudian beliau pergi sholat. Nah, kata mazhab Syafi'i, ya itu kan Rasulullah. Kalau Rasulullah berbeda. Beliau orang yang bisa menahan nafsu. Lah ente kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya kadang-kadang lebih rasional dalam hal ini gitu kan. Nah, seperti ini beberapa contoh gitu kan. Jadi Bapak sekalian, kembali kepada tadi ya, dalam hal ini diperbolehkan kalau orang kemudian mengambil mazhab yang kira-kira mana yang lebih cocok. Karena buat orang yang awam ya, sebetulnya mazhabnya adalah dia mengikuti gurunya gitu. Sementara orang yang alim itulah yang kemudian dia mengikuti manhaj. Nah, bagi kita sebetulnya nanti ada yang namanya tarjih ya. Kalau dari Muhammadiyah ada majelis tarjih, ya kan? Nah, itu juga salah satu
memilah dan memilih di antara pendapat-pendapat yang ada, mana yang kemudian dipandang lebih tepat dan lebih cocok. Itu nanti ada dalam istilah usul dan fikih itu talqih, ya. Itu ada semacam penyaringan dan sebagainya. Nah, itu kemudian ijtihad para ulama di dalam memandang beberapa persoalan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah tatabbu rukhas, ya. Mengambil dispensasi dari sekian pendapat sampai akhirnya kemudian ya dia tidak mengambil satu pendapat secara ajak. Seperti tadi contoh misalnya dalam pernikahan, gitu kan. Dalam pernikahan mazhab jumhur yang namanya wali wajib, ya kan. Saksi itu tidak menjadi wajib. Tapi di mazhab yang lain atau di mazhab Abu Hanifah misalnya, wali itu tidak wajib, gitu. Tapi bukan berarti kalau ada wali ya bagus, tapi dia tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Tapi saksi itu satu hal yang diharuskan. 2 orang saksi, ya tentu yang sempurna adalah kesemuanya ada. Tapi kalau kemudian orang mengambil dari mazhab ini kemudian mazhab ini, nah itu yang tidak diperbolehkan. Namanya tatabbu rukhas. Jadi kalau kita mengambil satu pendapat dalam satu masalah, ya udah itu yang kemudian diambil di situ. Mungkin seperti itu, Pak. Allah a'lam. Baik, cukup ya. Allah khairan. Assalamualaikum. Dengan pertanyaan dan jawaban dari Ustaz. Semoga kita sebagai jemaah mampu mengambil pelajaran, kemudian kita tambah semangat untuk menimba ilmu untuk kedepannya. Amin.